Baik, kali ini saya akan memperkenalkan program baru yaitu DWSIM. Ini sejenis HISIS, GAMCAT atau ASPEN ya, simulator untuk orang teknik kimia. Di sini dia punya kelebihan karena ini open source gratis. Kita bisa dapatkan download di internet ya, cari DWSIM, atau kita bisa gunakan yang versi Android atau versi iOS. Nah, sekarang ini saya pakai versi iOS yang ada di iPad saya ya. Oke, di sini kita akan perkenalkan interface dan simple simulation ya, simulasi yang sederhana aja. Kita mulai tentunya dari membuat flowsheet baru. Create simulation. Sini di halaman kosong ya, kita simulasi. Kita lihat interface-nya, ini adalah komponen, kita masukkan komponen, kita ketikkan nama komponennya etanol, lalu kita pilih dari hijau berarti aktif ya, metanol, lalu kita ingin komponen lain apa ya, air ya, kita komponen yang lain water. Oke, berarti kita sudah buat 3 komponen. Nah, di sampingnya ini adalah ada juga ya untuk membuat komponen. Kalau tidak ada di dalam database berarti kita buat komponen baru, hypothetical komponen gitu ya kalau di HISIS. Kita tulis saja namanya, lalu kita masukkan properti yang kita ketahui apa saja. Yang tidak kita ketahui tentu kita biarkan kosong karena nanti akan di-estimate oleh program ya. Di sini kita tinggal masukkan aja ya gugus UNIVAC-nya kalau kita tahu ya, gugus UNIVAC-nya apa saja. Kan mesti ada ya itu ya, gambar struktur molekulnya, berarti kita bisa masukkan. Dan beberapa parameter yang kita ketahui. Nah, di sini contohnya saya sudah membuat misalnya ya komponen yang saya buat sendiri yaitu eugenol, karena di sini tidak ada, di HISIS saya yakin juga nggak ada ya, di GAMCAT ASPEN juga nggak ada ya. Ini komponen di salah satu minyak atsiri. Data bisa kita cari di internet ya, apa yang kita punya yang valid bisa digunakan dari nist.gov itu bisa. Kemudian urutannya sama seperti HISIS, kita milih property package ya. Property package-nya ada cukup banyak juga di sini, ada Peng Robinson, kita pilih ya, NRTL. Kemudian kita bisa pilih Souffle Franc, SRK, Josider, cukup lengkap ini ya, cukup lengkap. Oke. Untuk program gratis ini sudah cukup bagus ya. Algoritma flashnya kita pilih yang standar VLE. Ini reaction set ya. Ada juga di sini kalau ada reaksi kimia di dalamnya ya. Equilibrium, kinetik maupun heterogen. Heterogen kita tinggal masukkan apa yang kita punya, data yang kita miliki ya. Kita tinggal set. Saya yakin kalau Anda sudah pernah pakai HISIS, GAMCAT, ASPEN, pakai ini juga nggak ada masalah. Jadi itu sama aja ya. Maka kita belajar pakai ini bisa. Nanti pakai HISIS, GAMCAT, ASPEN pun akhirnya bisa juga. Di sini ada flowsheet tool biasa ya untuk setting atau tool-tool yang dimiliki dalam flowsheet sensitivity analysis tadi itu misalnya. Kemudian ini simulation setting ya. Jadi kita bisa satu satuan ya kan, satuannya kita mau pakai SI, CGS atau pakai apa ya, saya pakai user misalnya. User satuannya apa ya, kita bisa namain dulu ya project kita ini. Kita beri nama ethanol purification ya. Satuan kita set saja ya sesuai apa yang biar mudah bagi kita ya, temperatur dalam Celcius, tekanan dalam atmosfer ya, satuan yang lain dalam kilogram per jam misalnya. Oke, sama kan dengan di HISIS maupun GAMCAT atau ASPEN ya. Kemudian kita add object. Nah, ini adalah stream
ya, jet stream. Kemudian tentu ada stream, kemudian kita pakai pompa ya. Ini berarti kan ini simulasi yang paling sederhana ya kan, pompa. Kemudian pompa butuh energi, kita tambah stream energi. Kemudian lalu ada stream outputnya ya, stream output. Oke. Kemudian kita set di pompa itu ya. Kita akan set, tentunya yang pertama kali adalah kita set connectionnya ya, connection dari properti alat itu ya, connection. Sini edit connection ya, inputnya kita ambil di mass stream outputnya mass stream 4, kemudian energinya di energy stream 3. Oke. Lalu kita set umpan ya di mass stream ini, edit appearance ini untuk tampilannya, tampilan dari yang ada di objeknya itu ya. Kemudian ini adalah untuk propertiesnya ya, nama, kemudian flash algoritmnya bisa juga kita pilih ya, propertinya pilih tadi, kemudian ini massa flow rate-nya, mass flow rate. Oke, kita buat yang mass flow rate, kemudian ya kita buat apa yang mudah ya, 100 gitu ya misalnya ya. Kita buat ya, 100 kg per jam ya. Kemudian kita edit juga properties dari mass stream ini, misalnya dari sisi apa ini ya, komposisinya ya, komposisinya kita mau tampilkan dalam bentuk apa, mass flow bisa ya, atau molar mass fraction ya, tergantung data yang kita punya apa bentuknya. Oke, ini di satuan mass. Saya pikir yang sudah biasa pakai HiSys AutoCAD itu bisa lah pakai ini ya kan, sama aja. Kemudian kita edit properties di pompa. Pompa itu kinerjanya macam-macam ya. Calculation mode, di sini disebutnya calculation mode. Calculation mode ini pressure increase, berarti dia menaikkan tekanan ya kan. Dinaikkan sebanyak 4 misalnya. Berarti nanti tekanannya akan bertambah 4. Tapi bisa kita ubah juga calculation modenya ke outlet pressure misalnya. Maka berarti nanti tekanan outletnya adalah sejumlah 5. Jadi bisa ini ya, berbagai macam mode perhitungan ya. Nah, nanti energi dan efisiensi kita set ya, misalnya 80% misalnya. Nah, energi kita set, efisiensi, energi juga nanti akan dihitung. Kalau energinya diketahui berarti energi kita masukkan. Oke, kita save, proceed, kita peroleh hasil. Ini hasilnya ya. Dari outputnya ini kita bisa lihat ini temperatur output tidak ada perubahan ya, temperaturnya masih. Kemudian ya 25, terus increase pressure 4 ya, headnya, kemudian menjadi 5 atmosfer di situ keluarnya. Ini adalah energi stream, energi yang dibutuhkan dalam kilowatt ya. Kemudian misalnya kita lihat di sini ya, banyak sekali komponen alat-alat yang lain selain pompa ya. Misalnya apa itu? Ada destilasi juga ada ya kan, shortcut. Kemudian ada reaktor juga, reaktor konversi ya. Mixer jelas ada, splitter ya. Kemudian apalagi solid separation juga ada ya. Solid separation itu misalnya kayak filtrasi itu ya.
Kemudian sebenarnya kalau di versi komputer kita bisa membuat alat sendiri, model sendiri. Oke, di sini adalah proses yang paling sederhana. Jadi kalau untuk menghitung utility ya, yang hanya menghitung daya pompa, ngapain capek-capek pakai Excel, pakai ini aja kan. Nah sekarang kalau kita tambah misalnya dengan pemanas ya, pemanas kita kasih heater sini. Berarti nanti ada outlet ya, output stream. Kemudian kita masukkan ya, inletnya harus 4, kemudian outletnya harus 5. Oke. Kemudian kita set ini propertiesnya. Kita atur apa ini? Outlet temperature. Ya, outlet temperature kita set jadi berapa, dari 25 itu kita set menjadi 100 gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di heater ini butuh energy stream ya. Energy stream harus kita tambahkan lagi nih. Harus objek baru untuk energy stream. Nih. Nah, itu enggak ada loh. Kita tambahkan energy stream ya. Add energy stream. Oke, nah kita setting lagi connection untuk kita berikan ke energy streamnya adalah energy stream 7. Oke, kemudian kita solve. Nah, ini sudah dihitung, kita dapatkan ini panas, energi yang dibutuhkan, kemudian temperatur outputnya juga sudah tampak itu ya, 100 derajat Celcius. Kemudian pressure-nya ya. Di sini kita bisa lihat di hasil ya, hasil perhitungannya. Akan ditampilkan hasilnya. Tentu HE hanya menaikkan suhu ya kan, jadi ini operasi yang sangat sederhana. Pompa untuk menaikkan tekanan, lalu HE untuk menaikkan suhu. Jadi ini satu contoh aja ya, simulasi yang paling sederhana. Tidak ada separasi di sana, tidak ada perubahan arus ya kan. Hanya perubahan tekanan dan perubahan suhu. Nah, apakah dalam perubahan tekanan dan suhu itu kan nanti ada perubahan juga komposisi fase mungkin ya di sana. Oke, kita bisa gunakan ini software ini, cukup mudah ya pemakaiannya. Kalau yang sudah biasa pakai HYSYS atau ChemCAD atau Aspen pasti bisa menggunakan software ini. Dan ya kalau untuk simulasi-simulasi yang sederhana, tidak sampai ke detail calculation-nya itu kan kita bisa pakai ini ya kan. Nanti kalau untuk mengerjakan TPP bisa ya, di detailnya nanti kita tinggal menghitung alatnya. Tapi kan setidaknya fluid sudah jadi di sini. Baik, demikian semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.